Halo, perkenalkan kami dari kelompok B. Saya Safira Ebita Kirana. Saya Septian Sesara Nugrah. Di sini kami akan membahas benchmarking yang dilakukan ke instansi lain, yaitu KPPN Takengon, agar kita bisa meningkatkan kinerja dari kantor tempat kita bekerja sekarang. Nah, sekarang kita kan lagi OJT nih di KPPN Bogor. Kira-kira apa aja sih permasalahan kita di KPPN Bogor sekarang? Kalau yang kulihat sih selama OJT di KPPN Bogor, kayaknya stagnan, nggak ada inovasi baru akhir-akhir ini. Kira-kira kenapa menurutmu KPPN Takengon bisa jadi benchmark nih? Seperti itu. Nah, menurutku KPPN Takengon bisa dijadikan sebagai benchmark karena KPPN Takengon berhasil meraih peringkat kedua nasional sebagai KPPN pelayanan terbaik di bidang perbendaharaan tahun 2019. Sehingga KPPN Takengon ini cocok untuk menjadi KPPN rujukan. Nah, kita bisa lihat nih dari video yang aku tampilin berikut ini. Nah, keren banget ya inovasi dari KPPN Takengon ini. Nah, menurutmu apa aja sih inovasi-inovasi yang dapat diterapin di KPPN Bogor? Dari yang kulihat tadi sih, yang fasilitas yang bisa diterapkan di KPPN Bogor, yang pertama ada pojok satker. Pojok satker ini adalah fasilitas yang diberikan oleh KPPN Takengon untuk petugas satker agar menyelesaikan pekerjaannya secara mandiri tanpa bantuan dari pegawai KPPN. Nah, pojok satker ini membutuhkan fasilitas yang berupa ruangan, meja, kursi, dan wifi. Yang kedua ada ruangan literasuri. Ruangan literasuri adalah ruangan perpustakaan yang dibuat oleh KPPN Takengon. Literasuri memiliki koleksi berbagai jenis buku yang terdiri atas buku, surat, dan publikasi terkait keuangan perbendaharaan dan mengkultivasi keagamaan dan juga fiksi. Fasilitas yang dibutuhkan yaitu ada ruangan, rak buku, dan bahan bacaan. Yang ketiga ada KPPN. KPPN ini berfungsi sebagai tempat istirahat bagi pegawai dan tamu KPPN, di mana sambil menunggu pekerjaan bisa menikmati minuman dan makanan ringan.
Fasilitas yang dibutuhkan ada ruangan dan fasilitas jual beli makanan. Yang keempat ada yang namanya loker satker. Fasilitas ini disediakan oleh KPPN Takengon untuk petugas satuan kerja yang berguna untuk menyimpan dokumen SPM dan SP2D, dan manfaat lainnya adalah satker tidak perlu antri untuk mengambil berkas, namun bisa langsung menuju ke loker masing-masing. Nah, fasilitas yang diperlukan yaitu ada loker, kunci, dan name tag satker. Yang kelima ada lounge 122. Nah, inovasi ini adalah sarana yang disediakan KPPN Takengon sebagai tempat relaksasi pegawai sekaligus tempat olah seni di luar jam kerja. Fasilitasnya yang diperlukan adalah sofa, TV, dispenser, mic, dan meja. Nah, dari semua itu, kira-kira hambatan yang ditemui ketika mengimplementasikan di KPPN Bogor apa nih? Ya, mungkin kita bisa menemui beberapa hambatan ya dalam penerapan di KPPN Bogor. Untuk yang pertama, yaitu ada pojok satker. Nah, untuk pojok satker ini, karena ruangan tersebut digunakan satker, maka kita harus memerlukan ruangan baru, sehingga kita harus melakukan tata ulang ruangan. Yang kedua, ada literasuri, di mana literasuri ini juga membutuhkan ruangan yang digunakan sebagai perpustakaan, sehingga kita juga harus membutuhkan ruangan baru. Dan yang ketiga ada KPPN yang digunakan sebagai ruang peristirahatan satker maupun pegawai. Nah, di sini juga membutuhkan ruangan baru, di mana di KPPN Bogor sekarang hanya terdapat pantry, sehingga apabila membeli makanan kita tetap harus beli keluar. Nah, dengan adanya KPPN ini bisa membantu pegawai untuk membeli makanan di dalam kantor, sehingga memang dibutuhkan tempat baru untuk KPPN ini. Dan keempat, ada loker satker. Nah, loker satker ini juga membutuhkan ruangan dan juga loker-loker baru, sehingga nantinya bisa digunakan satker untuk menaruh berkas-berkas SPM maupun SP2D tersebut. Loker satker ini bisa ditempatkan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Dan yang terakhir ada lounge 122 atau ruangan khusus untuk relaksasi. Nah, ini juga membutuhkan ruangan baru di KPPN Bogor, sehingga kita juga memerlukan tata ulang ruangan di KPPN Bogor. Nah, mungkin itu beberapa masalah yang kita temui pada saat penerapan di KPPN Bogor. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami terkait inovasi apa saja yang bisa dilakukan dari KPPN Takengon dan dapat diimplementasikan di KPPN Bogor. Sekian, terima kasih.